Ibunya ketika pulang keluar dari tempat itu sekolah kebangsaan. Kalau saya bilangnya sekolah kebangsaan. Iya, iya. Tapi sebenarnya masuknya ke militernya Angkatan Laut. Ibunya saya datangkan, anak ini lari ke ibunya, cium kaki ibunya, menangis di ibunya. Ibunya bilang sama saya, Pak Wali, tidak pernah anak saya mengucapkan terima kasih dan mencium kaki saya sebelum ada sekolah ini. Pak Wali, tapi kadang-kadang cara nyentrik itu yang lebih diterima oleh masyarakat. Ya, itu yang saya ingin ajarkan ke masyarakat Surabaya. Ketika ada sesuatu cara, tapi itu membuat gaduh Surabaya, akhirnya tidak ada manfaatnya, maka itu akan memberikan sesuatu yang tidak baik untuk Surabaya. Tapi ketika dia ada manfaatnya, ya mungkin lebih bagus. Tapi ketika memberikan contoh begini saja. Kalau saya tadi seperti mengembalikan fungsi air sungai. Ya. Terus saya harus pakai begini, terus saya disorting. Berarti anak-anak saya melihat, oh kalau menyelesaikan masalah harus pakai marah, maksudnya pakai begini ya, harus marah ya. Berarti besok dia besar, maka dia punyakan sifat seperti itu. Keren. Tapi kalau dia ketika melihat, oh ternyata menyelesaikan masalah itu dengan kolbunya ya, dengan hatinya ya. Karena buat saya itu, saya diajarkan belajar ngaji itu kan lam yaskurin nas malam yaskurillah. Siapa manusia yang bisa berterima kasih kepada manusia yang lainnya, itu adalah tanda syukur kepada Gusti Allah, kepada Tuhannya. Berarti ketika rasa syukur itu kepada Gusti Allah, kepada Tuhannya, maka kita tuh berterima kasih kepada orang lain. Dengan cara apa? Menghormati, menghargai, menjaga perasaannya. Itu yang saya pegang sampai hari ini. Tapi ini menarik Pak Wali yang mendidik anak-anak muda ya. Karena anak muda kan sekarang ada di sosmed. Betul. Terus kemudian ketika melihat salah satu kepala daerah yang tiap hari ngonten gitu ya, jadinya itu dianggap sebagai oh berarti menyelesaikan masalah itu dengan cara begitu. Jadi padahal kita ini khawatir juga ya, kebijakan instan itu kan sangat bahaya juga. Sampai kapan dia akan menggunakan kebijakan instan? Ya. Misalnya seolah-olah kan dia datang kemudian masalah selesai gitu kan. Kalau Pak Wali kan kebalikannya, karya dulu muncul kan, iya kan? Yang saya khawatir itu ketika sudah rame tapi tidak selesai. Nah, contoh ijazah aja lah. Makanya. Ketika ijazah rame terus nggak selesai. Loh, terus gimana? Nah, itu. Tapi yang sebenarnya saya ambil contoh itu adalah film. Contoh aja film. Ini sama ya. Mungkin mau lewat konten, mau lewat HP apa lewat apa. Contoh film aja, Mas. Dulu waktu saya kecil tidak ada pembulian. Ya. Bagaimana anak-anak kecil sekarang kok bisa bully, Pak? Ya. Karena dia lihat film. Ya. Film itu ada pembulian. Oh, ternyata jadi pemimpin itu harus membuli ya, sehingga harus jadi pemimpin di sekolah. Akhirnya adalah pembulian itu. Berarti siapa yang salah? Kita yang dewasa-dewasa ini yang salah. Karena memberikan contoh kepada anak-anak kita dengan model pembulian, dengan melalui film, dengan kekerasan, dengan yang model begitu. Dan ini yang ingin saya tunjukkan bahwa Kanjeng Nabi Muhammad SAW itu dengan kelembutan. Ya. Ketika memang tidak bisa, barulah beliau berperang. Tapi ingat, ketika beliau dari Madinah masuk ke Mekah, beliau tidak menggunakan perang. Ya. Beliau datang dari Madinah dengan pasukannya. Bahkan beliau bilang, jangan pernah menyakiti kaum Quraisy yang ada di Mekah ketika mereka tidak melakukan perlawanan dan tidak menyakiti kaum Muslim. Nah, itu yang dicontohkan Nabi. Berarti kan ketenangan yang diberikan oleh beliaunya. Nah, kalau sekarang tiba-tiba saya tuh membuat gaduh Surabaya, loh saya nyontoh siapa gitu. Berarti Pak Edi nggak pernah terjun sungai ngebersihin sampah dong ya? Saya melakukan hal itu mengajak seluruh warga. Mengajak seluruh warga. Jadi sebelum saya turun, saya mengajak. Makanya di Surabaya itu ada Surabaya Bergerak, Bang. Surabaya Bergerak itu adalah semua kampung itu membangun, ikut kerja bakti, saya juga ikut turun. Bahkan pernah ada kampung itu yang banjir. Dia itu salurannya itu penuh. Dia banjir, dia minta tolong ke saya. Oh, protes dia, saya datang. Saya bilangin, lihat salurannya ini nggak nyambung. Sudah kamu nikmati aja banjirmu. Saya bilang gitu. Loh, terus gimana Bapak nggak tanggung jawab? Kamu yang tanggung jawab perusahaan lingkungan. Silakan bangun kalau kamu siap. Saya nanti akan turun dengan pasukan. Akhirnya dia kerja, saya kerja. Setelah itu selesai. Dan itu yang saya lagi bangun di Surabaya. Masalahnya nggak ada di YouTube, makanya kita nggak lihat. Oh iya. Nah, jadi itu yang kita lakukan. Bahkan kita
Saya kalau masuk sungai itu sudah kerjaan saya dari dulu. Bahkan dulu awal-awal itu yang kerja orang kampung cuma 10, yang lihat itu orang banyak. Tapi sekarang udah ikut semua. Tapi saya pada waktu itu bilang, udahlah, apa sih? Saya masuk, Bang. Dan saya lakukan itu. Ada atau tidak? Dengan Kamera. atau tanpa kamera? Tidak ada. Tidak ada. Karena memang saya lakukan. Contoh juga, mohon maaf, saya dulu sempat masuk salah satu media. Salah satu media bahwa wali kota Surabaya ini menyelesaikan gangster dengan kekuatan. Oh. Karena waktu itu gangster di Surabaya tahun 2022 itu yang saya lakukan. Itu parah. Akhirnya saya pegang mic waktu malam apel, saya kumpulkan seluruh ormas, saya kumpulkan seluruh pemuda Surabaya, saya bilang, rumah kita diinjak. Tanah kita diinjak. Yang bisa menjaga Surabaya adalah kita. Kalau seperti ini ada warga Surabaya tidak aman, tidak nyaman keluar malam, maka waktunya kita bangkit. Turun semua warga itu. Wah, akhirnya nangkepin, Pak. Nangkepin anak-anak itu, ada yang pakai itu pegang-pegang. Akhirnya hukumannya apa gitu? Saya masukkan sekolah kebangsaan tahun 2022. Wow. Jadi saya kerjasama dengan Angkatan Laut. Waktu itu di Juanda tahun 2022. Saya masukkan anak-anak itu ke sana. Dengan kalimat sekolah kebangsaan. Udah ada contohnya ya? Kita lakukan 2022, Bang. Yeah. Setelah itu saya ingat, oh ternyata kebangsaan tidak hanya untuk anak nakal. Agar menjaga bahwa kita punya kebangsaan, maka semua anak itu harus dididik dengan kebangsaan. Saya masukkan. Itu mulai 2022 sampai 2023. Berapa kali? Dengan Anudal Juanda Angkatan Laut. Setelah itu keluar mereka. Memang wah, Beda. nakal, Bang. Jadi ibunya ketika pulang keluar dari tempat itu sekolah kebangsaan. Kalau saya bilangnya sekolah kebangsaan. Iya, iya. Tapi sebenarnya masuknya ke militernya Angkatan Laut. Angkatan Laut. Ibunya saya datangkan. Anak ini lari ke ibunya. Cium kaki ibunya. Menangis di ibunya. Ibunya bilang sama saya, Pak Wali, tidak pernah anak saya mengucapkan terima kasih dan mencium kaki saya sebelum ada sekolah ini. Akhirnya cium. Nah, ini pengalaman saya ya. Berarti konsep itu sebenarnya sudah ada sejak lama. Udah. Cuman nggak ada di itu. Nggak ada di YouTube. Nggak ada Tapi kalau videonya. jangan lihat berita mungkin ada di berita yang Beritanya tahun-tahun ada. yang dulu. Ada. Karena saya nggak, memang waktu itu teman-teman nggak lah, jangan, karena anak-anak ini juga anak saya begitu. Ada. Sekolah kebangsaan. Ya, sekolah kebangsaan. Jadi saya buat begitu. Tapi ada masalah lagi gitu. Ketika ini saya lakukan dengan kebangsaan, maka ternyata anak-anak ini kan hanya beberapa orang. Tapi kan anak-anak Surabaya itu banyak. Ya. Anak lainnya itu tetap ada geng motor, ada balap liar, ada tawuran, ini banyak. Jadi sekolah kebangsaan ini adalah bagian kecil sebenarnya. Sebagian kecil. Kenapa? Ternyata dari anak yang sekolah tadi itu, setelah 4 bulan, 5 bulan, ketangkap lagi, Pak. Saya tanya, kenapa kamu berubah? Karena dia ternyata di dalam kehidupan rumahnya, dia tidak menemukan perhatian, Iya. kasih sayang. Sehingga dia bertemu lagi dengan komunitasnya ini untuk Kembali keluar. ke sana. Maka hari ini di Surabaya, setelah sekolah kebangsaan, kami buka asrama. Asrama ini adalah tempat untuk anak-anak ini. Saya minta izin ke orang tuanya. Dan yang kedua, kami punya sekolah orang tua hebat. Tuh. Yang orang tuanya saya masukkan sekolah, terus disampaikan cara mengajar anak. Cara mengajar anak. Terus jam 8 itu harus, jam 10 kalau anaknya pulang harus sudah dicari. Karena dalam KUHP pun juga ada. Pembiaran anak juga pidana loh. Iya. Dan itu yang diajarkan, disampaikan oleh kepolisian. Karena apa? Ternyata anak itu akan menjadi berkah dan menjadi penurut ketika ada kasih sayang dari seorang ibu dan seorang ayah. Iya. Karena kalau wali kota atau pemimpin atau siapapun, Lewong Jawa ngomongnya apa? Nuturi, menasehati. Ya. Lebih tajaman kalimatnya seorang ibu. Tapi kalau ada yang bilang, oh wali kota itu lebih didengar oleh anaknya. Salah, Pak. Karena seorang anak ada di dalam kandungan seorang ibu selama 9 bulan. Maka kalimat seorang ibu pasti lebih mengenah kepada anaknya daripada saya yang wali kota. Dia lahir, dia terikat. Iya. Tidak mungkin seorang ibu tidak. Makanya saya pada waktu sekolah orang tua hebat, saya selalu sampaikan, Bu, doa jenengan itu tidak pernah ditolak oleh Tuhan
pasti akan menembus langit karena salah satu doa yang mustajabah adalah doa seorang ibu. Ini Kalau- saya baca beritanya Cak Eri Ada ya? 2022 ya. Ya. Sekolah orang 223, tua. 22 ada, 23 Nah, ada. yang sekolah Anak. barak militer Ya. ala Ya. Surabaya. Jadi Surabaya. sebenarnya kalau ada yang nyontoh sekarang bagus-bagus aja ya. Dicontoh gitu kan. Kalau saya siapapun melakukan hal ini Iya, kalau dong. yang terbaik silakan. Iya kan. Tapi Iya. tidak stop sampai situ. Ternyata ya ada sekolah untuk orang tua juga ya, Ada. Cak ya. Hari ini ada sekolah orang tua, ada sekolah untuk orang tua. Kenapa stunting turun? Kami juga ada sekolah orang tua. Karena tidak mungkin stunting itu diturunkan kalau orang tua itu tidak diajarkan cara untuk merawat anaknya, menjaga makanannya. Tidak mungkin toh pemerintah itu hanya mensuplai makanan begini. Ya. Tapi kan kita harus mengedukasi. Itu yang kita lakukan. Cuma Dan nggak- termasuk tadi ada nakal. Kalau ini dilepas, balik lagi dia. Balik lagi. ini untuk orang tuanya sekolah orang tua hebat masih berlangsung sampai sekarang. Masih berlangsung. Kita lakukan di setiap balik RW. Kita balik RW. Oh, balik per RW berarti. Per RW. Itu yang ngajar siapa, Pak Wali? Macam-macam. Ada dari perguruan berbagai- tinggi. Oh, oke. Kalau yang di sekolah itu ada, kalau yang nggak di balai RW, yang di sekolah-sekolah itu ada Pak Kajati, Pak Kajari, Pak Kapolres mengajar di oke. sana. Jadi kita memang mengajak excilik. Hari ini di Semua Surabaya, itu yang nakal-nakal, ada anak yang nggak mampu, itu kita kumpulkan, Pak. Kita kumpulkan, Bang, dalam suatu tempat. Mereka kita berikan sekolah gratis sampai lulus kuliah dapat pekerjaan. Dan inilah yang mereka ini biayanya mohon maaf tidak dari APBD, dari Hexahelik, dari pengusaha-pengusaha Surabaya. Maka waktu itu ketika ada acara, saya panggil beliau untuk berdiri semuanya. Saya sampaikan di forum itu wali kota Surabaya sejatinya adalah beliaunya, bukan saya. Karena wali kota Surabaya itu adalah siapa? Orang yang mau berbagi, bukan orang yang mengatakan saya yang terbaik. Udah gitu kan Surabaya terkenalnya sama Crazy Rich Surabaya ya. Banyak presiden lain. Akhirnya saya yang beneran. Beliau berdiri, Bang. Beliau berdiri. Akhirnya saya minta anak-anak 200 anak yang sekolah sarjana sampai lulus nanti yang langsung kerja itu saya panggil semuanya. Saya minta salaman dengan beliau-beliaunya untuk cium tangan. Karena saya sampaikan ke anak-anak itu, ke orang tuanya, ini loh ayah angkat kamu, bukan aku. Sehingga beliau kaget, ini bukan Pak Wali. Ini adalah gagasanku, tapi anggarannya dari mereka. Ya. Maka dia sejatinya adalah pemimpin sejati. Oh, anggarannya dari pengusaha ya, Ya. bukan dari AdSense. Dan itu yang ingin saya tunjukkan sebenarnya dimanapun. Berarti apa? Kalau pemerintah itu sendiri menggunakan kekuatannya sendiri, maka insya Allah akan gagal. Iya, Benar, betul. benar, benar. Akan gagal. APBD kan terbatas sekali. Tidak Ya. mungkin. Makanya saya bilang contoh, Bang, kemerdekaan. Surabaya itu kalau saya kasih contoh ke warga Surabaya, ingat kejadian 10 November. Bagaimana TNI dan seluruh orang Surabaya bertempur selama berapa jam memukul Belanda, memukul Jepang, itu dengan kekuatan rakyat, Betul. bukan dengan kekuatan pemerintah. Ya. Kekuatan rakyat loh. Iya. Yes. Kalau rakyat hari itu tidak bergerak di Surabaya, maka tidak pernah terjadi 10 November. Ya. Itu yang selalu saya ungkit ke warga Surabaya. Berarti sebenarnya saya ingin menyampaikan, warga Surabaya, pemimpin sejati di Surabaya, wali kota sejati di Surabaya itu adalah diri kalian sendiri, orang Surabaya. Kalau kami sebagai kepala daerah itu hanya seperti Dirijen. Dirijen aja ya. Pak Wali, itu aja buat saya. Koordinator aja. Dirijen kalau kita mau musik, Iya. bayangin Bang, musik. Irama. Dirijen begini. Bunyi saksofon, bunyi organ, sini bunyi drum. Itulah tugas kami. Iya, iya. Iya. Jadi kalau ada yang ngomong, oh wali kotanya ini hebat, omong kosong. Bukan saya, tapi warga Surabaya yang hebat. Kalau bayangin, kalau kita gini, yang disuruh bunyi itu adalah saksofonnya, tapi yang bunyi drumnya, kacau ini suara. Berarti apa? Setiap manusia dilahirkan di muka bumi ini punya kelebihan. Setiap manusia di Surabaya punya kelebihan. Maka bagaimana tugas wali kota ini merangkul kelebihan itu, merangkum kelebihan itu menjadi satu sebuah musik yang indah. jadi nggak bisa one man show ya? Oh nggak boleh, nggak bisa. Saya katakan di Surabaya akan gagal kalau one man show. Ya, Karena buat saya pemimpin itu ya begitu sebenarnya. Pak Wali, ini kan spot bagus, gagasan orisinil. Itu kalau dibikin video, dinaikin di YouTube, itu AdSense-nya luar biasa. Nggak mau tuh duit dipakai untuk bagi-bagi buat warga Surabaya gitu nggak? Saya nggak pernah berpikir begitu, Pak. Karena buat saya pekerjaan itu kan tanggung jawab ke Gusti Allah ya, Iya. ke Tuhan ya. Bayangin kalau nanti saya itu gagal nggak menjalankan itu,
makam ibu saya sama abah saya gelap. Dosa dong saya. Nanya. Nanya, nggak ada maksud apa-apa kan. Siapa tahu ada keinginan gitu kan. Ya. Saya nggak ada keinginan terbersit sedikit pun untuk itu. Nggak tergiur ngelihat di medsos, luar biasa nih, kayak kepengen juga nih kayak gini. Enggak. Karena buat saya gini. Mohon maaf. Media, medsos itu bisa membawa kita ke surga pertama kali, tapi bisa membawa kita ke neraka pertama kali. Tuh. Ketika ini salah, terus setelah itu ada dosa jariah, maka neraka yang kita dapat. Contoh, kalau saya menggunakan kekerasan, marah-marah umpamanya, terus ada anak yang akhirnya nyontoh saya, jadi marah, anak ini sampai tua begitu, maka saya punya dosa jariah. Tapi kalau yang contohkan baik, terus dia itu bisa berbuat baik terus, maka dia punya amal jariah. Ya, Nah, ini kan harus saya pilah. Makanya saya bilang sama teman-teman, saya bukan malaikat. Kalau keselip lidah, saya salah, selesai saya. Keluarga saya hancur. Karena Tuhan marah sama saya. Itu yang saya pegang sampai hari ini, Pak. Saya pegang hari ini. Karena itu saya bilang sama teman-teman, tolong edukasi. Kamu boleh marah ketika tertekan, tapi jangan begitu. Dan kamu harus semakin dekat dengan masyarakat, jangan ditunjukkan power kamu. Selagi bisa rangkul. Dan jangan tampilkan wajah mereka. Contoh kalau ada Satpol PP, ada apa itu? Ya, jangan disoting orangnya. Bagaimanapun mereka itu orang Surabaya. Mereka punya keluarga. Bayangkan anaknya kalau melihat dia malu. Itu jangan, ya bilang gitu. Saya marahi pasti teman-teman. Makanya tiba-tiba kalau di Surabaya ya, kok nggak ada giat, tiba-tiba selesai. Ya karena saya berpegangan itu. Tapi kan gini Pak Wali, pada satu titik seorang pemimpin itu kan harus kadang-kadang harus marah juga ya. Oh ya. Karena kita nggak tahu juga masyarakat kita kan ada yang Betul. bandel, ada yang nurut, macam-macam kan. Ada Tapi kalau ngeyel. ayang ngeyel, apalagi Surabaya ya terkenal dengan gitunya. Tapi luar biasa bisa bersama begitu. Nah, Tapi ini saya gimana pada titik mana ini Pak Wali bisa marah nih? Saya nggak diem. Saya masih ingat Ya. di tahun 2022 loh, Pak. Ya. 2022 itu saya marah betul. Nah, Bahkan ini. sampai viral di mana-mana. Oke. Gara-gara saya marah di rumah sakit Suwandi. Ya, Itu saya marah betul ketika saya datang, ada orang tua yang tiba-tiba saya tanya, Umi, saya kalau manggil orang tua kan masih Umi. Ya. Saya cium tangannya, saya tanya, Umi, kenapa? Aduh Pak Wali, saya capek. Saya datang mulai jam 7 sampai jam 11 saya belum dilayani. Loh Umi, kenapa? Saya di atas untuk foto. Wah, itu sudah mulai naik saya. Akhirnya saya ajak, Umi ikut saya yuk ke atas. Ada 2 orang tua yang saya tuntun sendiri, saya gandeng naik ke atas. Tanyalah saya ke petugas Iya. yang ada di tempat itu. Ini kenapa belum dilayani? Berkasnya masih di bawah, Pak. Loh, ini nomor berapa? Yang masuk nomor berapa sekarang? Nomor 80. Loh, Umi nomor berapa? Yang nomor 60. Kenapa berkasnya di bawah? Ini begini, muntap langsung marah saya. Saya marah betul waktu itu. Saya bilang, bayangkan kalau orang tuamu yang seperti ini. Itu viral udah kemana-mana. Nah, Tapi ketika alhamdulillah setelah itu selesai, rumah sakit Suwandi berubah total. Sejak saat itu, perubahan itu orang cukup 1 jam udah selesai. Udah pulang ke rumah. Ini saya buktikan ketika 3 bulan lagi saya ke sana, sampai hari ini saya ke sana, orang-orang kalau ketemu saya pasti meluk saya. Pak Wali terima kasih karena saya sekarang dulu datang pagi sampai asar, sekarang cukup 1 jam saya udah pulang dapat obat. Itu yang tersampaikan. Di situ pun saya bilang, ya Allah, kenapa ya saya harus marah ya? Saya harusnya bisa meredam marah ini. Rasul saja nggak pernah marah begitu. Berarti kalau saya marah kayak begitu dan menunjukkan harus begini, saya nyontoh siapa ya? Karena kan diajarkan Nabi Muhammad, Abu Bakar, Umar bin Khattab, Utsman bin Affan, Ali bin Abi Thalib, itu mengajarkannya dengan keteguhan disiplin dia. Dia tidak marah tapi tegas. Ternyata saya masih lepas dari yang saya selalu bayangkan. Saya masih bisa marah. Akhirnya viral. Ketika marah saya itu viral, saya sedih. Ya Allah, kenapa saya bisa jadi begini ya? Saya harus nyontoh siapa ya? Bayangkan kalau orang itu melihat saya marah di Suwandi, setelah itu anak-anak mencontoh, oh ternyata dengan marah itu bisa merubah. Maka anak-anak saya dan terutama anak saya dan anak-anak kecil lainnya, oh saya tak nyuruh wali kota saja. Untuk merubah sesuatu saya harus marah. Hancur kota Surabaya ini. Ini yang saya pegang. Akhirnya sebisa mungkin saya selalu tidak marah tapi dengan ketegasan-ketegasan. Tapi akan lepas kalau sudah seperti yang ke Suwandi, saya lepas marah. Terus kemarin terkait BPJS, saya juga sempat marah karena
Tapi marah saya sudah mulai tertekan, maksudnya sudah mulai saya tahan tidak. Kayak gitu enggak. Saya tahan, tapi saya bilang nggak bisa loh ini. Tapi itu. Tapi teman-teman pemerintah kota, mohon maaf, marahnya sudah tahu saya. Mereka sudah tahu kalau saya marah karena saya itu punya kontrak kinerja. Kontrak kinerja dengan seluruh kepala dinas di kota Surabaya. Jadi saya tidak mau lagi mereka ini kerja di Surabaya tidak ada outputnya. Saya sebenarnya meniru swasta. Setiap swasta ada output sama outcome kan. Iya. Akhirnya saya bilang, kalau dinas sosial maka tidak ada kemiskinan. Kemiskinan awalnya 5 harus jadi 2. Tertulis. Kalau dia tidak terpenuhi, maka dia harus mengundurkan diri atau saya ganti. Dan ketika saya menjadi wali kota pertama kali, saya mengganti orang 16 kepala dinas, saya turunkan dari jabatannya. Bukan karena saya suka dan tidak suka, tapi karena output-outcome-nya tidak terpenuhi. 16. Dan hari ini teman-teman, akhirnya daripada dicopot Pak Wali, akhirnya kerja. Nggak Dan ada makanya pilihan akhirnya pada yang bilang lain. Nggak gini, ada pilihan lain. bilang gini, Bu Risma itu ya, meskipun marah, nggak mindahnya masih lama. Pak Wali ini langsung pindah. Saya bilang, Bu Risma itu pemarah tapi hatinya lembut. Kalau saya seperti ini ya sudah selesai, karena saya tidak akan pernah lepas dari ini. Gitu. Dan ternyata itu lebih efektif. Yang kenapa yang saya pikirkan begitu? Karena saya itu hanya wali kota. Pak. Wali kota itu hanya 10 tahun maksimal. Kalau yang populer, yang maksudnya yang saya itu semua harus tampil saya, akhirnya semua terfokus ke saya, maka saya gagal. Saya tidak bisa menciptakan sumber daya manusia di bawah yang mereka akan menjadi pemimpin setelah saya lepas. Ya. Maka sejatinya, mohon maaf, ketika saya jadi wali kota, orang yang paling berjasa membangun kota Surabaya itu adalah birokrasi. Karena saya cuma 10 tahun. Wah, keren. Bener. Birokrasi ini 60 tahun pensiunnya. Bayangkan kalau birokrasi ini tidak pernah berubah, tapi semua pergerakan mereka itu hanya tergantung dari saya karena takut, tapi mereka tidak bisa berinovasi. Ketika saya selesai, maka dia akan kembali seperti zaman hutan belantara. Tapi kalau mereka sudah saya buatkan sistem, mereka berjalan, siapapun wali kotanya, maka ini akan tetap akan menjadi Jadi jalannya sistemnya yang Surabaya. dibangun ya, Cak? Sistem yang saya bangun. Jadi 16 loh ya. Bukan hanya 2, terus keluar-keluar. Itu, Saya udah 11 orang. itu waktu marahin kepala dinas itu nggak divideoin. Enggak. Karena saya gini, Langsung. Gimana cara ngomongnya? ya saya sampaikan, ini output kamu nggak terpenuhi. Ini gimana toh? Gitu. Jadi one on one aja ya. One on one. Karena Langsung. gini bang, saya nggak mau ya. Saya memarahi kepala dinas saja, nggak mau di depannya kepala dinas lainnya. Oke. Dijaga tetap Setiap ya. manusia punya Punya. perasaan malu. Iya. Setiap Ya. manusia punya perasaan harga diri. Kalau saya sempat marah, terus itu pun saya sempat marah pada waktu ada yang ngambil gambar, saya suruh keluar. Karena apa? Bayangin kalau saya marah sama kepala dinas saya, terus orang lain melihat, anaknya melihat, istrinya Iya, melihat, sakit hati nggak? Iya. Betul. Sakit hati. Iya. Ketika sakit hati, dia akhirnya tidak pernah berubah, malah hatinya ada dendam. Iya. Ketika ada dendam, maka mengerjakan sesuatu tidak dengan ikhlas, tapi karena terpaksa. Karena orang kalau karena terpaksa, maka di titik tertentu, maka dia akan kembali lagi. Yang saya inginkan adalah dia bekerjanya dengan ikhlas. Sehingga ketika saya tidak menjadi wali kota lagi, mereka tetap akan konsisten untuk menjalankan itu. Itu yang lagi saya bangun di Jadi Surabaya. jangan marahin kepala dinas di depan juga warga dan netizen. Karena di Terbuka. Nigeria ada yang kayak gitu. Oh, Kepala Di daerahnya Kamerun, di Nigeria, mana lagi? Sengaja Negara ya? mana lagi, Sengaja negara dibuat mana? begitu. dipertontonkan. Wah,